Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dia Alfanur, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi model 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer materi pelajaran, kemudian hanya mengejar ketuntasan materi dan pengambilan nilai dari aspek kognitif. Contohnya, saya hanya mengambil nilai dari hasil tugas anak. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan telah berhasil. Kemudian saya juga menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang sering saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Sebelumnya, saya tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak pada materi yang telah saya sampaikan, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan materi dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal saat hasil evaluasi murid saya banyak yang tidak tuntas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi pada aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi menjadi objek pembelajaran, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya menempatkan diri sebagai fasilitator proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena apa? Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.